Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi, yang beliau adalah selaku makhluk termulia dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau kepada seluruh makhluknya untuk mengajarkan kepada makhluk Allah Taala secara keseluruhan tata cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, yang tidak ada kesesatan dalam sesembahannya. Dan tak lupa pula salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada keluarga beliau, anak cucu turunan beliau, keluarga beliau, dan kepada para sahabat, serta kepada manusia-manusia yang di dalam setiap zamannya upayanya, aktivitasnya menghidupkan ajaran yang dibawa oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dapat tenaga dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghidupkan kita punya diri, kita punya keluarga, kita punya lingkungan dalam menjalankan apa menjadi kewajiban kita dari Allah taala, yaitu mempelajari ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Yang pertama-tama ana hormati Ketua Masjid Al-Mustaqim, Bapak Dokter apa itu ya? Siapa? Rohyadi, siapa? Ustadz Abdul Hadi. Tuh, Ketua Masjid Al-Mustaqim DKM dan panitia segala macamnya. Dan yang tadi sebelum saya Kiai apa tadi? Antum masalah. Kiai Siti Yahya. Dan antum semua yang hormati, maafin ya, yang nggak kenal nama satu-satu, minta mencari lo. Dan semua jamaah dari lingkungan daerah Tegal Parang ya, Mampang Perapatan ya, dan khususnya jamaah yang aktif dalam menghidupkan kegiatan di Masjid Al-Mustaqim ini, boleh laki boleh perempuan. Hadirin wal hadirat, perempuan ada banyak di atas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, setiap tahun kita memperingati Maulid Muhammad SAW. Setiap tahun di semua tempat, masjid, musola, majelis ta'lim, karang taruna, pesantren, madrasah, bahkan sekolahan umum, bahkan organisasi-organisasi LSM, bahkan instansi pemerintahan bikin peringatan Maulid Muhammad SAW. Kan begitu? Ya. Tapi kalau kita bikin Maulid, kita nggak tahu inti dibikin Maulid buat apa. Itu Nabi Muhammad SAW, beliau itu Rasulullah, utusan Allah, pesuruh Allah. Ingat namanya Muhammad ya. Nama beliau Muhammad, sebagai Abdullah, hamba Allah, wa Rasulullah, pesuruh Allah. Untuk apa beliau disuruh oleh Allah? Untuk apa? Ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad SAW. Tuh, ngerti? Allah Ta'ala zat yang maha kaya. Maha kaya, nggak butuh makhluk. Tapi buat Nabi Muhammad SAW, Allah nggak pernah manggil namanya. Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya sebagaimana Nabi dan Rasul lainnya, melainkan dengan jabatan atau dengan titel yang Allah berikan. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ya ayuhar rasul. Ya ayuhal muddathir. Ya ayuhal muzammil. Allah zat yang maha kaya ini, ghaniyun 'anil alamin. Semua yang selain Allah makhluk. Tapi buat Nabi Muhammad SAW punya keistimewaan, punya keutamaan yang tidak dimiliki keutamaan tadi oleh nabi-nabi lain dan rasul lainnya. Nabi Adam, ya Adam, ya Nuh, semua Allah panggil dengan namanya. Buat Nabi Muhammad SAW tidak Allah pernah manggil dengan namanya.
Seandai kata dengan namanya disertakan dengan titelnya Muhammadur Rasulullah. Dan sekarang kalau ada orang nggak punya kemuliaan manggil Nabi Muhammad dengan namanya. Jadi hadirin, waktu Muhammad berjalan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Tuhan mana yang Anda sembah, Allah mana yang Anda katakan, sementara Allah yang Anda sebut tidak Anda ikuti perintahnya. Tuh, ngerti? Allah Ta'ala nggak pernah manggil Nabi Muhammad dengan namanya, pasti pakai titel, pakai kedudukan yang itu dari Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran, ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, kita tetap peringati Maulid Muhammad SAW. Ngerti ya? Setiap tahun. Kalau kita dari tahun ke tahun terus saja begini, nggak ada perubahan, tuh ngerti? Nggak lagi tambah mengerti akan apa yang dituntut sama Muhammad SAW untuk kita perbuat. Tidak adakan berkata Maulid, melainkan kita masih terus makan tangan kiri, minum tangan kiri, wudhu nggak sah, sholat nggak sah. Na'udzubillah. Maaf ya hadirin ya, Rasulullah SAW minta maaf tadi tuh, aneh cara bawa aneh begini. Jadi minta maaf tadi tuh. Jadi nggak lihat kanan, nggak lihat kiri. Sebab kalimat yang disampaikan dituntut oleh Allah Ta'ala. Berapa banyak orang sembahyang, sesungguhnya mereka dalam ancaman Rasulullah itu. Yang kelak di hari kiamat mereka nggak ada dalam barisan umat Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Sembahyang, tapi di hari kiamat mereka nggak ada dalam rombongan yang pimpinan rombongan tadi Nabi besar Muhammad SAW untuk ke surga Allah. Sebagian dalam hadis Bukhari ada itu. Seorang pemuda masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Karena syariat untuk sholat udah ada, sehingga dia masuk ke masjid, dia sembahyang. Sementara Rasulullah ada bersama para sahabat lainnya. Setelah orang itu selesai sholat, dia datang ke perkumpulan yang ada Rasulullah. Fasallam, dia mengucapkan salam. Farad dan Nabi SAW alaihi, maka Nabi menjawab salamnya. Seraya Nabi katakan, sholli, sembahyang. Ngerti ya maksudnya? Ini orang masuk karena udah ada tasyri, udah ada apa disunatkan, disyaratkan di masjid, orang itu di masjid. Kalau saya tadi enggak tuh, ngerti? Saya tadi nggak ngamalin. Harusnya saya tadi masuk masjid, sunat tahiyatul masjid dulu. Tapi saya enggak, langsung nemenin orang tua. Tuh, berarti saya enggak ngamal sunnah, tidak dosa tapi rugi. Kan sunat dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tapi rugi. Tapi karena tadi ada yang lebih saya utamakan, saya hormati. Harusnya saya sembahyang dulu tahiyatul masjid, tapi saya enggak dapat pahala. Tuh, karena saya tinggalkan. Nah, ini orang masuk tahiyatul masjid, sembahyang. Dia sembahyangnya tiada Rasul di depan ya. Rasul di depan sama sahabat lain. Setelah orang itu sembahyang, dia ingin bergabung sama sahabat lain yang sedang bersama Nabi Muhammad SAW. Syariat salam udah turun anjurannya. Dia mengucapkan salam. Salam orang itu jawab pada Rasulullah. Rasulullah setelah menjawab salam, kata Rasulullah apa? Sholli, sembahyang kamu. Kan tadi Rasulullah lihat di sembahyang. Kata Rasulullah, sholli, sembahyang. Kata itu orang, sholaitu ya Rasulullah, anu udah sembahyang. Maksudnya sembahyang tahiyatul masjid. Tuh, karena kan di zaman Rasulullah syariat ya, sesunnah apapun tetap Rasulullah menganjurkan sahabat untuk mengerjakannya. Sholli, sembahyang kamu. God sholaitu, sungguh aku udah sembahyang Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innaka lam tusolli, sesungguhnya kamu sama sekali belum sembahyang. Leh, apa iya Rasulullah bercanda? Apa iya ada Rasulullah nakut-nakuti orang dengan kemauannya sendiri tanpa wahyu dari Allah? Mustahil. Mustahil semua wahyu. Innaka lam tusolli, sesungguhnya kamu belum sembahyang. Fa'ada rajul salata, maka si orang ini kembali keluar lalu melakukan salat. Ngerti ya? Karena dia mengatakan udah sembahyang, kata Rasulullah sesungguhnya itu belum sembahyang. Dia kembali lagi ke perbuatan yang pertama, lalu dia sembahyang. Fa'ada rajul salata, dia ulang lagi sembahyangnya. Falamma faraga, ketika selesai sembahyang yang itu kedua kali ya, atar rajul ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, si orang ini datang lagi ke Rasulullah. Fasalam, ngucapin lagi salam. Faradda Rasul alaihi salam, Rasul jawab salamnya. Wagala, Rasul berkata, sholli, sembahyang.
kali. Apa kata tuh orang? God itu. Sungguh aku udah sembahyang ya Rasulullah. Galak Nabi menjawab, innaka lam tusalli. Sesungguhnya kamu belum sembahyang. Kan orang sekarang dikirim hadis sahih. Kembali dong ke hadis dan ke Quran hadis. Itu hadis Rasulullah. Itu hadis Bukhari. Padahal hadis nggak mesti Sahih Bukhari aja. Memang paling benarnya kitab setelah Al-Quran Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apakah hadis Abu Dawud palsu? Apakah hadis ini hadis Bukhari? 2 kali Rasul bilang ente belum sembahyang. Kembali lagi nih orang, fa'adar rajul. Diulang lagi sama dia kembali. Setelah ketiga kali dia sembahyang, dia datangnya ke Rasulullah. Ucapin lagi salam. Kata Rasulullah, "Sholli sembahyang." Galak orang itu menjawab, "God sallait." Udah Rasulullah, "Innaka lam tusalli." Ente belum sembahyang. Lau mutta ala mithli hadis salah, mutta ala ghairi dini Muhammad SAW. Kalau ente mati dengan terus sholat seperti ini, ente tidak ada dalam barisan umat Muhammad di hari kiamat. Ayo. Berarti kalau orang di hari kiamat enggak ada dalam barisan Muhammad di mana? Di mana? Di mana? Hah? Otomatis di syafah hufra minan nar. Di tepi neraka jahanam pasti. Lau mutta ala mithli hadis shalah, kalau kamu mati ya dengan keadaan salat seperti ini terus, salat dibungkukin, salat ini nomor bukan aku nyebutin, bukan ini peringatan Maulid Muhammad SAW. Berarti kita harus ingat apa ajaran Rasulullah. Tuh, Rasulullah kita puji tapi ajarannya kita injak-injak. Buat apa? Buat apa? Agungkan syariat Muhammad SAW. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Agungkan, syiarkan ajaran Rasulullah. Agungkan syariat Allah yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu bisa berbuat itu, itulah takwa hati kamu kepada Allah Ta'ala. Galak orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, la astati." Ya Rasulullah, aku nggak mampu untuk aku sholat sebagaimana apa yang kau lihat. Aku nggak bisa sholat seperti apa lebih dari itu ya Rasulullah. Fa'alimni, maka ajarkan aku ya Rasulullah. Tuh kata ini orang. Berarti Rasulullah pernah ngajarkan sholat, mungkin dia belum masuk Islam, mungkin dia belum ini segala macamnya. Tuh sehingga ilmu sholat yang Rasul ajarkan kepada para sahabat dari wahyu yang Allah berikan kepada beliau atau dari malaikat Jibril yang datang dengan utusan Allah Ta'ala, ya mungkin saat itu orang belum sampai dakwahnya kepada dia, sehingga ya Rasulullah, aku udah nggak bisa lagi memperbagus salatku selain dari apa yang kau lihat tadi. Kata Rasulullah, idza aradta an tusalli, kalau ente kepengen sembahyang, gom diri tegak, fakabbir, lalu ucapkan takbir. Tuh, jadi kalau mau salat diri tegak, lalu Allahu Akbar. Waqra bi Fatihatil Kitab. Baca surah Al-Fatihah. Tuh kata Rasulullah. Tuh. Setelah selesai, fa idza faragta, apabila kamu selesai dari Fatihah, farka, rukulah kamu. Hatta tablugha rahataka rukbatik. Sampai kedua telapak tangan kamu, ya, dia ada di kedua dengkul, bukan di tulang kering, bukan di belakang betis. Setelah kamu selesai Fatihah, karena belum ada sunnah baca surah nih. Tuh, sunnah ayat baca surah setelah Fatihah belum ada. Jadi Rasul masih ajarkan dia wajib. Setelah kamu selesai Fatihah, warka ruku. Tuh kata Rasulullah, hatta sampai waktu kamu ruku, tablugh, tuh sampainya kedua telapak tangan kamu ala rukbatik, di kedua dengkul, bukan di tulang kering. Allah. Tuh. Wansab ala zahrik, tegakkan kamu punya pundak. Bukan bongkok. Banyak orang gitu. Ini pun bukan di sini nih. Allah. Nih kalau begini mau lomba lari. Iya. Tapi maaf, Anda bukan ngajar fikih di sini. Kau ngerti?
Cuma maksudnya itulah, tolong setelah ini kan di Masjid Al-Mustaqim pasti ada pengajian, pasti ada majelis taklim. Tolong lingkungan yang berkat hadir majelis taklim. Bukti cinta Rasulullah bukan dengan maulid. Bukti cinta Rasulullah bukan dengan kita ziarah-ziarah kubur. Tuh, kenapa? Kita yang nggak bisa dibenarkan pengakuan kita apapun mengatasnamakan agama tanpa ciri-ciri yang diajarkan oleh baginda besar Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli alaihi wa ala alihi, beliau memberikan ciri-ciri bagi orang yang mengaku cinta kepadanya. Dikasih. Berarti kalau ciri-ciri yang dijelaskan nggak ada di dalam diri kita, meskipun kita teriak setiap hari 1000 kali, aku cinta Nabi, aku cinta Rasul, kata Rasul, dusta kamu. Kenapa? Rasul tidak samar ajarannya, tidak abu-abu syariat yang beliau bawa dari Allah, tidak remang-remang. Apa? Ajaran beliau jelas terang benderang, bahkan lebih terang dari semua sinar yang ada di alam dunia, lebih terang dari matahari. Dalam suatu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, annahu, bahwasanya beliau Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sidqul mahabbah fi thalathi khisal. Sidqu, kebenaran, al mahabbati, akan bentuk kecintaan seseorang, ya, itu bisa dilihat dari 3 perkara. Ada 3 perkara yang dengan 3 perkara ini, ketika seseorang ada pada dirinya, maka itu bukti kebenaran cinta dia kepada sesuatu yang dicintai. Aneh cinta sama orang tua aneh, maka tidak bisa dibenarkan pengakuan cinta aneh kepada orang tua aneh kalau tidak ada 3 perkara ini. Aneh punya anak, nggak dibenarkan pengakuan aneh sayang sama anak, cinta kepada anak, peduli kepada anak, kalau 3 perkara ini tidak ada di dalam kehidupan aneh yang untuk aneh perlakukan kepada anak-anak aneh atau istri aneh, ataupun kepada apapun. Otomatis kita dengan maulid cinta Rasulullah, betul nggak? Jujur aja, ya nggak? Bahkan kalau mau jujur, spanduk ya dibuat, mari kita syiarkan maulid, demi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Kan begitu? Ya, boleh-boleh saja itu begitu. Tapi tolong wujudkan kebenaran cinta kamu kepada Muhammad SAW dengan ciri-ciri yang Nabi jelaskan. Kata Nabi Muhammad SAW, sidqul mahabbah, kebenaran akan cinta itu, ya, fi thalathi khisal, itu bisa dibuktikan dalam 3 perkara. Ada 3 perkara. Dan ini kalau kita jabarkan, Allahu Akbar, berlaku buat orang yang aku cinta kepada Rasulullah, berlaku buat orang yang aku cinta kepada Al-Quran, mengaku buat orang yang mengaku cinta kepada orang-orang yang sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW. Ada 3 perkara. Aneh ngaku cinta sama Rasulullah, ngaku cinta sama orang-orang besar sisi Allah Ta'ala, maka aneh silakan aja ngaku, tapi belum tentu agama membenarkan pengakuan cinta aneh. Sehingga bisa dibenarkan pengakuan aneh cinta kepada Rasulullah kalau ada 3 perkara dalam kehidupan aneh. Apa yang pertama kata Rasulullah? Tuh, ini perkara yang pertama. An yakhtara kalama habibi ala kalami ghairi. Itu yang pertama. Tanda kebenaran cinta seseorang kepada orang yang dicintainya, tanda yang 3. Pertama, orang yang cinta itu kepada orang yang dicintai, dia harus memilih, harus mengistimewakan, harus mengutamakan pembicaraan dari orang yang dia cintai ketimbang pembicaraan siapapun yang selain orang cinta. Anda cinta Rasulullah? Ya, cinta. Apa ucapan Rasulullah buat kebaikan Anda dunia akhirat? Apa? Perhatikan anak adik Anda dalam pendidikan agama. Perhatikan istri Anda dalam berbusana. Itu pembicaraan Rasulullah. Tapi nyatanya apa? Kita nggak pedulikan ucapan Rasulullah yang membimbing keselamatan kita di akhirat, tapi kita ikuti ucapan-ucapan sinetron. Kita ikuti budaya-budaya kafir, Nasrani, Yahudi segala macamnya. Nyata dalam kehidupan. Nyata. Tidak ada ajaran Rasulullah samar, dah gitu aja. Nyata semuanya. Maaf, kita udah terpuruk ya. Kita udah terlalu jauh dari syariat Muhammad SAW. Ucapan dokter kita percaya. Tahu ngerti? Apa ya? Untuk kesembuhan penyakit. Sehingga Anda berani nggak sembahyang, berani nggak wudhu hanya karena penyakit.
Sementara Rasul kasih tahu tuh deh, ya, ini obat, ini segala macam, Anda nggak jalankan. Kita jauh dari keyakinan dari apa yang Rasul sampaikan. Kosong kita punya hati ini. Padahal kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, tuh deh, bukti pembenaran cinta kita an yakhtar kalama habibi. Kita harus memilih, menjadikan utama bahasa Rasulullah. Tuh, kita pilih bahasa Rasulullah untuk kita jadikan ya hal yang menjadi pedoman kesamaan kita ala kalami ghairi, dibanding perkataan siapapun dia. Siapapun dia yang berkata kepada kita, tapi perkataan dia tadi bertolak belakang dengan sabda Rasulullah, bertolak belakang dengan anjuran Rasulullah untuk kita perbuat, tinggalkan dia siapapun orangnya. Meskipun aneh sorban selendang, tapi ketika aneh menuntun Anda, mengajar Anda, menyampaikan pandangan kepada Anda, bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah, Anda tinggalkan saya, lepaskan saya. Hadirin, manusia sama, nggak ada bedanya antara kita dengan keluarga Nabi. Tinggalkan dia. Banyak orang begitu, banyak racun yang ditebar. Tuh kali, Anda masih nggak lihat dengan mata kasat kemuliaan keluarga Nabi Muhammad SAW? Nggak lihat? Hah? Dari mana Islam bisa masuk ke Indonesia kalau bukan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW? Nyata. Dan Rasulullah kasih tahu, nanti bumi Allah Ta'ala akan dipenuhi dengan kebaikan karena sebabnya seorang dari Bani Quraisy. Yang dimaksud siapa Rasulullah? Anak cucu turunannya, keluarganya, jelas. Lalu Anda mau belakangkan bahasa Rasulullah dengan bahasa orang-orang yang mengaku sejarawan tapi memutarbalikkan fakta. Mana bukti cinta Anda kepada Muhammad SAW? Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Jadi kita kalau benar cinta kepada Rasulullah, ya, tuh kita akan memilih, akan mengutamakan, akan memprioritaskan ya apa yang menjadi pembicaraan Rasulullah ya untuk kita jadikan pedoman hidup keselamatan dunia akhirat ketimbang pembicaraan siapapun selain Rasulullah. Kenapa? Karena pembicaraan Rasulullah hakikatnya pembicaraan Allah. Ente ngaku cinta kepada Allah ya, silakan. Emang nggak ngaku cinta kepada Allah bahaya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Kita nggak tahu caranya bagaimana, tapi maaf, itu firman Allah datangnya ke Rasulullah. Rasulullah nggak mungkin sembunyikan, maka ada di Al-Quran. Rasulullah sampaikan kepada sahabat. Sahabat dapat nur dari Allah Ta'ala melalui Muhammad SAW. Di antara Sayyidina Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, ku anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian ya, naro akan neraka jahanam, ai alimu anfusakum, ajarkan diri kalian tentang agama. Berarti kita yang punya diri aneh, ajarin dulu diri aneh. Aneh harus mengajarkan ilmu kepada diri aneh, cara menyembah Allah Ta'ala yang baik dan benar. Wa alimu ahlakum, lalu ajarkan keluarga kalian. Lalu ajarin anak, ajarin istri tata cara beribadah kepada Allah. Ngerti ya? Kita kan ibadah nih sama Allah. Ngerti? Dalam ibadah kita pasti kita merasa cinta kepada Allah. Maka firman Allah, ucapan Allah, pembicaraan Allah, itu wajib kita pilih ya untuk kita dahulukan dari pembicaraan selain Allah Ta'ala. Cinta Allah sama Rasulullah bisa dipisahkan. Berarti apa yang menjadi pembicaraan Allah, apa yang menjadi pembicaraan Muhammad SAW, itu harus kita pilih untuk kita jadikan di atas segala ketimbang yang lainnya. Berarti pembicaraan manusia siapapun dia, tuh menjadikan kita mengkesampingkan firman Allah, mengkesampingkan firman Rasulullah, tinggalkan dia. Kalau Anda mau dibenarkan cinta Anda kepada Allah dan Rasulnya, kalau enggak terserah. Ingat ya, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada kita. Rasulullah sempurna kemuliaannya karena dimuliakan oleh Zat yang menciptakannya. Sehingga enggak ada manusia makhluk dari zaman Nabi Adam ke kiamat mampu menghinakan Muhammad SAW, enggak ada. Orang yang berupaya menghina Rasulullah, kehinaan kembali kepada dia. Nyata dalam setiap zaman. Kehinaan, kehancuran, kebobrokan kembali kepada dia yang upayanya menghina Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa alihi. Jadi yang pertama kata Rasulullah, bukti kebenaran cinta seseorang dari kalian ada pada 3 perkara. Pertama, pilih pembicaraan orang yang kamu cintai. Berarti kalau kamu cinta Allah, cinta Rasulullah,
Tuh, cinta orang-orang besar sisi Allah Ta'ala, nasihat mereka, bimbingan mereka, arahan mereka, wejangan mereka, itu harus kamu pilih untuk kamu jadikan pedoman keselamatan hidup di dunia sampai akhirat. Ala kalami ghairi, ketimbang omongan siapapun juga selain dari orang yang kamu cintai. Karena kalau kita cinta kepada seseorang, ya pasti tuh, ada orang yang hasut sama kita, yang kepengen hubungan kita kepada orang yang kita cintai retak. Kita cinta kepada Allah. Siapa yang mengharapkan putus hubungan cinta kepada Allah? Iblis, syaitan, dan semua bala tentaranya, baik yang berwujud manusia maupun yang tidak. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Itu yang pertama. Ini maaf, Anda baca tadi sore ya. Ya orang apaan tuh? Lihat, ingat, alhamdulillah. Iya, umumnya dari peringatan Maulid umumnya kita sering tuh deh, ya, didengungkan bahasa cinta. Sementara Rasulullah semua ajaran datang dengan ciri-ciri. Su'ul khatimah ada ciri-cirinya, husnul khatimah ada ciri-cirinya, ahli surga ada ciri-cirinya, ahli neraka ada ciri-cirinya. Oh, cinta pun ada ciri-cirinya, benci pun ada ciri-cirinya. Semua ajaran Rasulullah jelas, tidak ada sama. Allahu Akbar. Dari saking jelasnya sehingga dia lebih jelas dari matahari. Sejelas-jelas matahari kalau ada sinar dari arah sana, kan naik barat, ya naik timur kan? Betul gak? Timur, matahari terbit dari timur, ya kan? Maka matahari yang terbit dari timur ke arah barat, apapun yang matahari itu menyinari dengan sinarnya, maka sesuatu yang di kolong ini gak kelihatan. Kenapa? Terhalang dengan ini. Betul gak? Betul gak gitu? Tapi ajar Rasulullah lebih terang dari matahari. Kebusukan orang-orang yang pura-pura seakan hebat, kebaca sama Rasulullah. Ini orang perilakunya kurang baik, penampilan kurang baik, tahu perilaku kurang baik, kurang begitu sama agama, apalagi lahiriahnya betato, beanting. Tapi subhanallah, syariat bisa mengetahui ini orang hati baik nih, cuma nggak ada yang pepeti dia untuk nuntun kebaikan. Menghormati orang alim, menghormati orang berilmu, menghormati orang ibadah. Ada orang kelihatan baik tapi hati jahat. Dari mana? Ketika diarahkan untuk baik dalam ibadah tersinggung. La ilaha illallah. Oh, itu dia. Makanya kalau mau tahu orang ini dengan ibadahnya baik atau tidak niat tujuannya, sampaikan kebenaran agama sebagaimana mestinya. Sehingga Anda yang berbicara hilangkan kepentingan pribadi, hilangkan tujuan mencari penghormatan, popularitas. Sampaikan agama sebagaimana mestinya. Di situ keluar orang-orang yang selama ini seakan baik tapi sakit hati dengan kebenaran agama. Syariat agama Rasulullah lebih terang dari matahari, sehingga kebusukan otak, kebusukan hati terkuak. Matahari nggak bisa begitu. Matahari nggak bisa. Tuh, matahari Allah ciptakan dari cahaya Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Yang kedua kata Muhammad SAW. Yang kedua nih, kalau kita mau dibenarkan pengakuan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada apapun yang kita cintai, an yakhtar, hendaklah dia memilih, kata Rasulullah. Dia memilih, dia mengutamakan mujalasata habibih, pembauran, nimbrung, duduk bareng di tempat di mana kekasihnya ada. Di mana pembauran Rasulullah? Majlis ilmu. Majlis ilmu itu tempat yang amat sangat dicintai oleh Rasulullah. Majlis zikir tempat yang amat sangat dicintai Rasulullah. Ibadah ke masjid, sholat 5 waktu, itu majlis Rasulullah. Tadarus Al-Quran, majlis Rasulullah. Apalagi pokoknya tempat-tempat yang di situ adalah ada kecintaan Rasulullah. Anda kalau cinta Rasulullah, Anda menggemari dan mengutamakan tempat-tempat yang itu majlis Nabi Muhammad SAW. Ala mujalasati ghairih, ketimbang dia mengutamakan majlis orang yang bukan kekasihnya. Anda mengaku cinta Rasulullah, tempat yang Rasul cintai apa? Majlis ilmu. Begitu kan? Majlis ilmu. Lalu sholat 5 waktu. Dan ada tempat-tempat baik. Tuh, ngerti? Maka orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, ya, dia memilih. Tuh, ngerti? Akan tempat yang itu adalah tempat yang dicintai oleh kekasihnya, ketimbang dia mendatangi tempat-tempat yang itu bukan tempat yang disukai oleh kekasihnya. Rasul benci kalau kita nimbrung di tempat-tempat, ya, yang akhirnya kita ngegibah orang, ngegunjing orang,
ngomongin aib orang, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang menghina orang-orang berilmu yang memberikan kemanfaatan di negara kita, baik habaibnya maupun masyayikh maupun kiai. Kita hina, kita musuhi. Oh berarti Anda salah duduk ini, salah bergabung, salah nimbrung. Tuh, berarti kalau ucapan Anda ngaku cinta kepada Rasulullah itu dusta besar. Duduklah Anda kepada orang-orang yang dengan Anda duduk, ya, tutur kata mereka, tatapan mereka kepada Anda, ya, menghidupkan dan menggerakkan hati Anda untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Karena itu majelis Muhammad SAW. Duduk sama orang baik, duduk sama orang alim, duduk sama orang-orang, ya, yang dengan duduknya kita kepada dia, ya, tatapan dia itu mendoakan kita untuk kita punya hati hidup kepada Allah Ta'ala sehingga tergerak melaksanakan apa yang diwajibkan Allah Ta'ala atas diri kita. Tuh duduk, karena itu tempat duduk orang yang kita cintai. Hadiri majlis ilmu, hadiri pengajian, tuh ngerti apa aja tuh, yang menjadikan kita sama agama jadi tambah semangat. Nah itu perbuatan kalau kita jalankan, itu satu tanda bukti pembenaran cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Contoh kita cinta kepada anak, tuh ngerti, otomatis tuh ngerti, kita akan mendidik anak. Anak ngaku cinta sama bapak, itu bapak saya hormati nih. Sementara bapak Anda pisan jam 10 pulang, jam 10 Anda harus ada di rumah. Karena lingkungan sekarang gak aman, pergaulan gak aman, naudzubillah, pembauran gak aman. Sementara tuh nih, orang tua Anda lengah, Anda keluar diam-diam. Akhirnya Anda terjerumus dalam narkoba, terjerumus dalam judi, terjerumus dalam, akhirnya itu ngerti, dari keluarga baik kok bisa bertato, dari keluarga baik bisa bertato, dari keluarga baik orang ibadah kok bisa pakai anting, bolong lagi. Salah pergaulan. Karena ini anak dusta, ini ngaku cintanya kepada orang tuanya. Sementara perilaku yang datang dari si anak yang ngaku cinta kepada orang tua, hal-hal yang meresahkan orang tua, hal-hal yang menjadikan orang tua bingung. Tuh, kok anak gua begini, pada dari kecil di ngajiin. Tuh, ada maulid, ada Habib datang disuruh cium tangan. Tuh, tapi kok begini nih anak, diatur udah, main boleh, jalan-jalan boleh, tapi awas jangan kelewat batas ya. Tuh, tapi akhirnya tuh anak terus, naudzubillah. Nyata loh. Sekarang anak-anak itu lebih seramin. Kita mendidik anak zaman sekarang susah. Tuh, enggak kita kekang terlaluan, di rumah udah bahaya handphone. Sehingga saya minta ridho, saya bilang nih, kok orang-orang yang sebagai saudara sama saya, kok mereka enggak banyak mendapat pelajaran ya? Dari apa? Dari video yang mereka terima, dari Instagram yang mereka terima, dari apapun yang mereka terima dari dunia medsos. Artinya berapa banyak di dunia medsos orang tua dia bikin video, baik Instagram maupun apa, ya, yang dia mengalami musibah, anaknya matanya bengkak karena handphone. Lalu dia share, apa? Dia berharap kita yang anaknya nggak seperti dia jangan seperti itu. Tapi masih banyak orang tua ya terus mengayun anaknya dengan handphone. Oh berarti orang sekarang diperlihatkan hal yang itu bahaya sehingga cepat hindari sebelum kamu alami. Enggak bergegas. Sehingga tambah lagi korban, terus begitu. Bahkan emang sengaja tuh anak untuk seorang tua bebas berbuat, sehingga seorang tua bebas melakukan apapun karena anaknya udah dikasih alat biar anteng, handphone segala macamnya, sehingga mata terus begitu. Akhirnya usia SD kelas 2 minnya tebal, nyatain tuh, tapi nggak ada yang sadar. Tuh, padahal sayang amat, akhirnya tuh anak belum sempat SMP sulit untuk baca Quran. Kenapa? Matanya udah rabur. Bahkan naudzubillah lebih parah, di bahasa kasar kotok. Oh ya Rob sayang amat. Tuh akhirnya sang guru demikian beban, susah. Ini anak salah lagi. Maaf Ustaz, huruf itu titiknya 1P2. Ya Rob, sayang ya Rob. Jadi kalau mau jujur kita sedang mengarah kepada kehancuran. Sebenarnya bisa dibendung, tapi kita nggak bisa melawan nafsu dengan dalih sayang anak. Kalau Anda sayang anak tapi menghancurkan masa depan anak, itu bukan sayang namanya. Oh, dengan Anda berikan mereka handphone di usia yang nggak layak, akhirnya tuh anak yang harusnya mengenyam pendidikan di usia produktif, mereka mengabaikan hal itu. Akhirnya apa? Pelajaran ngitung nggak bisa pandai, sementara main game jago. Membuka menu handphone jago, membuka video porno mereka bisa. Siapa yang membuat mereka sehina itu? Orang tuanya.
Selesai. Kenapa? Karena Anda dusta dengan pengalaman cinta kepada Rasulullah. Kalau benar cinta Anda kepada Rasulullah, didik anak Anda sejak usia dini. Islam gak pernah mengajarkan keras, tapi bisa mengajarkan tegas. Apa? Suruh anak Anda umur 7 tahun sembahyang subuh. Rasulullah punya suruhan. Rasul yang nyuruh, bukan menteri pendidikan ya. Nabi Muhammad yang suruh. Muru sibyanakum bis salat idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak kalian sembahyang ketika mereka umur 7 tahun. Bangunin subuh. Menteri pun libur hari Minggu. Bangunin subuh. Setelah itu mau tidur lagi silakan. Kalau mau jujur, kita apalagi yang lebih tua dari aneh ya, insya Allah dulu orang tuanya begitu. Kita dibangunin subuh sama orang tua. Setelah itu mau tidur lagi, tidur mau main sudah. Kenapa hal itu nggak bisa kita terapkan kepada anak kita? Karena kita memikirkan kehidupan dunia yang nggak pasti kita miliki. Akhirnya kita mengabaikan Nabi Muhammad SAW. Nyatain, dibiarkan tuh anak, naudzubillah nggak sembahyang. Tuh, sehingga ketika itu anak udah sekolah, dibangunkan suruh mandi, cepetan telat sekolah. Sementara mengabaikan sholat 5 waktu, nggak dipedulikan. Nabi bilang, muru sibyanakum bis salat. Perintahkan anak kalian untuk sholat. Idza balagha sab'a sinin, ketika mereka umur 7 tahun, wadribuhum, pukul mereka. Yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Yang mustahil ajarannya mencelakakan, mustahil. Udah pasti ajaran Rasulullah memberikan kebahagiaan dunia akhirat, pasti. Kenapa? Yang bisa merintangi kita untuk nggak ikuti Rasulullah, nafsu kita sendiri. Sayang anak kan kesian, mustahil sayang Anda melebihi Muhammad SAW, mustahil. Nabi Muhammad paling sayangnya makhluk Allah kepada makhluk Allah. Aneh orang tua, anak-anak 2. Aneh sayang sama anak aneh, tapi aneh pastikan Rasulullah lebih sayang kepada anak aneh. Kenapa? Karena dia sebagai umatnya. Sehingga sayangnya aneh pakai perasaan. Ya kesian, biarin dulu dia tidur, kan semalam pulangnya capek. Sehingga biarin dia ntar jam 8 baru bangunin. Sayang Anda menjerumuskan anak Anda. Akhirnya nanti anak ketika balik, tuh deh, bukan lagi telat sembahyang, nggak sembahyang biasa. Nyata, cari ajaran Rasulullah yang Anda abaikan, lalu dusta Rasulullah, nggak ada. Cari ajaran Rasulullah yang Anda laksanakan pelan-pelan, lalu Anda sengsara, mustahil. Berapa banyak orang tua tuh nggak cukup hidupnya pas-pasan, tapi alhamdulillah hidupnya senang, anaknya semua melaksanakan ajaran agama. Berapa banyak orang kelihatan di dunia mapan, kesian Anda dirongrong oleh anak Anda. Na'udzubillah. Kenapa? Karena mengabaikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Ini anak Allah zaman sekarang serem ini. Harus kita didik gitu. Sehingga berapa banyak nanti orang tua di hari kiamat Allah masukkan neraka karena anaknya nuntut. Kenapa? Karena tuh anak di dunia nggak bisa menjalankan perintah Allah, nggak bisa menjalankan perintah Rasulullah. Mengingat, tuh nih, si anak nggak pernah dituntun untuk berbuat itu oleh orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya masih terang tanah udah jalan kerja, pulang maghrib, capek, sembayang, si itu mana? Tahu tadi keluar, oh gitu doang. Tidur pagi begitu lagi, nggak nanya ini anak sholat apa kagak, ngaji apa kagak, datang ke musola gak belajar bakta, nggak begitu. Terus begitu, si orang tua sholat, akhirnya kebodohan anak kita dalam menjalankan perintah Allah, dosanya kita yang tanggung. Nabi yang bersabda, maka orang tua dulu anaknya diutamakan agama. Sehingga ketika mereka dengan agama yang mereka udah ditanamkan orang sejak usia dini, mereka berbuat dengan dunianya, mencari pendidikan segala macamnya, maka mereka enggak akan meninggalkan agama. Karena pondasi dasarnya udah lebih dulu ditanamkan sejak usia dini orang tuanya. Tapi orang tua sekarang kagak, dunia ditanamkan. Kenapa? Tuh, dunia diprioritaskan. Udah tidur, ya udah biar dia capek, jangan sholat dulu deh, kan besok sekolah. La ilaha illallah. Udah dia jangan ngaji dulu, kan besok ulangan. Ya Allah. Nyata itu. Kertas selembar ABCD, diutamakan ketimbang sholat subuh, ketimbang naudzubillah. Maaf, saya begitu orang. Mbak dia anterin anak mbak sekolah mbak, kata istri anak. Dia sembahyang subuh dulu, ya udah telat. Oh, anak lebih ridho anak aneh nggak sekolah ketimbang nggak sembahyang subuh. Ini ngomong di masjid kalau bohong dosa. Anak lebih ridho anak aneh nggak sekolah ketimbang nggak sembahyang subuh. Enak amat. Aneh begitu sama orang tua aneh. Tuh, sehingga aneh nggak perlu cari dari Al-Quran. Orang tua aneh tuh dengan didikan seperti itu menghasilkan anak seperti ini. Itu aja aneh pakai. Tidak ada kata sekolah kalau belum sembahyang subuh. Itu anak.
Kenapa? Karena sebelum ada pendidikan sekolah, udah lebih dulu ada pendidikan Muhammad SAW. Apa pendidikan Rasulullah? Muru sibyanakum bis salah. Perintahkan anak-anak kalian salat. Idza balagha sab'a sinin. Ketika mereka umur 7 tahun, laki perempuan. Wadribuhum. Pukul mereka, arti pukul, omelin, ancam, marahin. Perlihatkan ketidaksenangan Anda kepada anak Anda. Apa? Tuh, wadribuhum, ya, dan pukul mereka, ya, ketika mereka meninggalkan sholat, ya, idza balagha asyra sinin, kalau mereka umur 10 tahun. Arti pukul bukan kayak orang sekarang kita lihat di televisi, anaknya digoreng air panas, anaknya dibunuh. Bukan, itu sih ajaran naudzubillah, ajaran di luar Islam itu. Artinya perlihatkan oleh kamu, ya, kepada anak yang umur 10 tahun, boleh laki boleh perempuan, ya, mereka disuruh ngomongin, mak makan mak, minta itu mak, ayam goreng, nggak ada ayam goreng, nggak ada. Tuh makan mak tahu. Itu pukulan buat si anak. Kenapa? Apa yang menjadi kegemaran dia untuk makan dengan ayam sebagai kedoyanan dia, kita tahan, kita nggak berikan, mengingat disuruh sembahyang nggak mau. Itu pukulan namanya. Emak gorengin ayam ya, kesukaan kamu. Tapi jangan salah, sembahyang dulu. Atau kalau enggak habis makan sembahyang ya. Kalau enggak besok-besok enggak kasih lagi kesukaan kamu. Pukulan. Enggak ada ajaran Rasulullah menyusahkan, enggak ada, semuanya enak. Semuanya enak. Makanya dari awal jalankan. Sejak punya anak punya niat. Ya dari umur 7 tahun segala macam mulai ngajiin. Cari pengajian yang bisa mengajarkan anak kita alif ba ta sampai bisa baca juz amma, bisa baca Quran. Tuh, apalagi bisa terus belajar ilmu di madrasah, di pesantren, dan tempat-tempat yang bisa mengajarkan anak kita ilmu Allah Ta'ala Rasulnya. Baru kita bahagia hidup, baru kita aman pulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena kita pulang ke rahmatullah, tuh nih, kita nggak bisa beramal tapi kita dapat pahala amal anak-anak kita. Kenapa? Karena anak yang kita tanamkan agama, mereka ketika orang tuanya tiada, mereka pasti ingat orang tuanya yang telah menjadikan dia seperti itu. Sehingga dia sholat didoain orang tuanya, Rabbaghfirli wal wardiyya warhamhu kama rabbayani shaghira. Dia ada rezeki sedekah atau bantu masjid, musola, ramal, dia niatin, ya Allah tolong sampaikan para sedekah ini ya buat kedua orang tuaku yang udah pulang ke rahmatullah. Allahu akbar. Lihat ajaran Rasulullah. Lebih dari itu, wallahu a'lam bishawab. Jam berapa nih? Pas. Iya, di undangan tuh Ane bicara 20.45 sampai 21.45. Tapi karena Ane bicara jam 21.05 ada tambahin. Nih satu lagi, yang ketiga. Setelah ini ditutup. Karena Ane harus pulang mengisi lagi pengajian di tempat Ane. Jam 12 Ane ke Al-Busra Citayam. Ini barusan Ane maghrib ngajar di Depok. Tadi maghrib Ane lewat sini hujan segede-gedenya itu. Makanya Ane bawa baju 2. Ane bawa baju 2 ini. Enggak ada niat hujan, enggak tahu kan, kita enggak tahu kehendak Allah. Tapi subhanallah ada baju 2, Ane ada ganti baju tadi di parkiran. Lalu wudu Ane batal, Ane wudu. Tuh, yang baju Sadi masih lepek sampai sekarang. Oh, demek, nggak lepek, demek. Tuh, tapi celana Ane pakai tetap karena yang demek kaki, Ane pakai jas hujan. Yang ketiga Hasan Muhammad SAW. Tanda benarnya kecintaan seseorang kepada yang dicintainya, an yakhtara ridha habibi ala ridha ghairi. Bahwasanya orang yang mengaku cinta kepada yang cintai, maka si yang mengaku cinta tadi dibenarkan cintanya kalau dia memilih, memprioritaskan ya apa yang menjadi keridhaan orang yang dia cintainya ketimbang mengutamakan keridhaan orang lain. Anda ngaku cinta kepada Rasulullah. Apa sih yang jadi Rasulullah ridho kepada Anda? Hidupkan syariatnya. Laksanakan perintahnya. Jalankan ajaran yang beliau bawa buat kebaikan kamu di dunia akhirat, buat kemuliaan kamu, buat ampunan dosa dari Allah Ta'ala atas kamu, buat pangkat derajat kamu sisi Allah. Rasulullah ridho tuh kalau kamu bisa begitu. Kalau kamu ngaku cinta kepada Rasulullah dan dibenarkan cinta kamu oleh Rasulullah, ya kamu selalu mendahulukan untuk memilih apa yang menjadi Rasulullah ridho ketimbang orang lain. Orang berilmu, lalu dengan ilmu dia ngajar, dengan ilmu dia ceramah, dengan ilmu dia diundang di tempat-tempat orang berduit, berpangkat dan berkedudukan segala macamnya. Oh nih, ketika dia betul dengan ilmunya mengaku cinta dengan Rasulullah, dia nggak pandang jabatan orang, dia nggak pandang kedudukan orang. Karena nggak ada ajaran Rasulullah menyinggung, tidak ada ajaran Rasulullah menghina, tidak ada ajaran Rasulullah menjatuhkan, tidak ada. Ajaran Rasulullah justru mengangkat kehinaan manusia ke taraf kemuliaan. Siapapun kita semuanya hina, siapapun. Dan kita akan terus hina ketika kita nggak mampu menundukkan nafsu.
Untuk apa? Untuk mengedepankan hati kita tuntunan Rasulullah, memberikan keselamatan buat aku. Berarti selagi kita belum mengikuti hati kecil kita untuk melaksanakan apa yang Rasul tuntun kita, selagi itu pula kita hina di pandangan agama. Kenapa? Karena musuh terbesar yang menjadikan kita terhalang untuk menjalankan kemuliaan yang Rasul tuntun adalah nafsu kita sendiri. Lebih kurangnya minta ridha, udah begini cara aneh, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, seperti ini. Minta maaf, minta ridha, dan terima kasih banyak atas kepercayaan dan sangka baik dari pengurus masjid, khususnya ketua masjid Bapak Abdul Hadi atau Nur Hadi, lupa ya, dan segenap yang terkait dari pengurus masjid yang ada ya, atas sangka baik mereka mengundang Anda dari jamaah-jamaah yang ada, yang mereka memang kenal Anda ya, sehingga mereka mungkin ngajuin Anda lalu diterima, alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Adapun kebaikan yang datang semua dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan berkah guru-guru saya lainnya, dan umumnya guru saya itu mereka para keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada kata menghina, nggak ada apapun. Emang udah begini bawaan saya, mau khutbah Jumat kayak mau ceramah mau apa begini. Tuh, jadi nggak dibuat-buat, nggak dikarang-karang, nggak dipikirin, nggak. Yang penting ada bahan yang bisa saya bawa dan sampaikan. Selanjutnya Allah Taala punya kehendak dalam penjelasan. Lebih kurangnya minta maaf, minta ridha. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Khalid bin Amru Az-Zubaidi yang telah menyampaikan